warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Saidah Rifqoh, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah, nomor NIM 24384012006, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan memaparkan materi dari Al-Quran tentang bentuk tulisan Al-Quran sejak dulu sampai sekarang. Langsung saja poin A di sini, yaitu bentuk tulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW pada konteks sejarah. Nah, konteks sejarah di sini yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun di Makkah dan Madinah. Pada masa itu, budaya masyarakat Arab sangat mengandalkan hafalan. Namun, Nabi Muhammad SAW juga mengambil langkah penting dengan menunjuk para sahabat khusus seperti Zaid bin Sabit untuk mencatat wahyu yang turun. Terus, media dan sifat tulisan. Tulisan Al-Quran kala itu masih sangat sederhana. Mereka mencatatnya di media yang tersedia atau di media seadanya, seperti pelepah kurma, tulang, dan kulit. Hasilnya bukanlah satu buku yang utuh seperti mushaf yang kita kenal sekarang, melainkan catatan-catatan yang terpisah-pisah dan belum dibukukan. Kemudian ciri khas tulisan gundul. Nah, ciri khas tulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad yaitu hurufnya yang gundul, tanpa titik dan tanpa tanda baca. Bagi orang Arab asli yang fasih, ini bukan masalah, namun hal ini bisa menjadi tantangan bagi muslim baru non-Arab. Pada fase ini, fungsi utama tulisan adalah sebagai pengingat dan penunjang hafalan, bukan sebagai sumber utama bacaan. Kemudian, peran sentral hafalan. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang yang ummi, atau bisa dikatakan beliau ini tidak bisa baca tulis. Hal ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang keasliannya dijaga terutama melalui hafalan kolektif umat Islam, bukan melalui tulisan. Tulisan berperan sebagai cadangan dan penguat. Kesimpulannya di sini yaitu bahwa bentuk tulisan Al-Quran di masa Nabi Muhammad yaitu sederhana dan terpisah. Sederhana dan terpisah itu ditulis di media seadanya dan belum berbentuk mushaf. Kemudian gundul, nah kitab itu gundul tanpa tintik dan harokat. Terus fungsi pelengkapnya yaitu sebagai pendukung tradisi lisan dan hafalan yang menjadi tulang punggung utama preservasi Al-Quran. Kemudian perkembangan bentuk tulisan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang, mendorong kodifikasi tertulis pertama kali pada masa Khalifah Abu Bakar yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Naskah yang dihasilkan masih rasem gundul atau huruf Arab polos tanpa titik dan harokat. Pada masa Khalifah Utsman, untuk mengatasi perbedaan bacaan di wilayah yang meluas, dibuatlah mushaf Utsmani sebagai salinan standar yang dikirim ke berbagai pusat kekuasaan. Gaya tulisannya adalah khot kufi awal yang geometris, namun tetap tanpa titik dan harokat. Yang kedua, pada masa dinasti Umayyah, penyebaran Islam ke non-Arab menuntut mushaf yang lebih mudah dibaca. Titik untuk membedakan huruf yang mirip dan harokat mulai diperkenalkan, dikaitkan dengan Abu al-Aswad ad-Du'ali. Perkembangan seninya yaitu khot kufi mulai berkembang menjadi lebih hias dan estetis. Yang ketiga, masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah di sini titik dan harokat diterapkan secara lebih luas, ditambah dengan tanda waqaf atau berhenti dan awal mula tanda tajwid. Khot naskhi yang lebih bulat, lentur, dan mudah dibaca mulai menggantikan dominasi khot kufi. Kemudian di wilayah Maghrib dan Andalus berkembanglah yang namanya khot Maghribi yang khas. Kemudian yang keempat, masa dinasti Mamluk dan Ottoman. Khot naskhi dan sulus disempurnakan hingga mencapai tingkat estetika yang sangat tinggi. Sistem tanda baca yaitu waqaf, sujud tilawah, dan lain-lain menjadi sangat lengkap untuk memandu bacaan yang tepat. Tradisi ini menjadi fondasi bagi mushaf cetak
bagi mushaf cetak standar modern seperti mushaf edisi Kairo pada tahun 1924 dan mushaf Madinah pada tahun 1985. Kemudian masa Maghribi atau Andalus. Pada wilayah ini mengembangkan gaya penulisan sendiri, khat Maghribi, dengan ciri huruf yang lebih melengkung dan mengalun serta pola penempatan titik yang berbeda, menciptakan identitas visual yang unik. Terus standarisasi mushaf Al-Quran di era modern. Perkembangan percetakan membawa Al-Quran memasuki era standarisasi global. Puncaknya adalah mushaf Kairo pada tahun 1924 yang menjadi rujukan utama dunia karena keseragaman penulisannya berdasarkan Rasm Utsmani. Di Indonesia, standarisasi dikelola oleh LPMK yang menerbitkan mushaf standar Indonesia. Sementara di tingkat internasional, kompleks percetakan Raja Fahd di Madinah mempopulerkan mushaf Madinah sebagai standar baru dengan gaya tulisan khat naskhi yang mudah dibaca dan layout yang konsisten. Mushaf modern tidak hanya menjaga otentisitas teks suci, tetapi juga memudahkan proses membaca dan menghafal bagi muslim di seluruh dunia. Nah, kesimpulannya di sini yaitu perjalanan penulisan Al-Quran adalah evolusi dari menjaga otentisitas atau Rasm Utsmani menuju meningkatkan keterbacaan, yaitu titik dan harokat, dan akhirnya mencapai keindahan seni, yaitu kaligrafi. Setiap era memberikan kontribusi penting sehingga Al-Quran dapat diakses secara akurat dan indah oleh seluruh umat Islam di dunia hingga saat ini. Jadi kesimpulan dari tema yang dibahas tadi yaitu perkembangan mushaf Al-Quran dari masa manuskrip hingga digital menunjukkan dua tujuan utama, yaitu menjaga otentisitas teks dan beradaptasi dengan zaman. Perjalanannya dimulai dari standarisasi Rasm Utsmani, disempurnakan dengan titik dan harokat, lalu berkembang menjadi kaya seni kaligrafi. Era percetakan menciptakan standar global seperti mushaf Kairo, sementara era digital menghadirkan mushaf yang mudah diakses dan interaktif. Jadi, mushaf Al-Quran berhasil menjadi teks yang otentik sekaligus relevan untuk setiap masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.